Episode 2403. Ledakan. Raungan ayam hitam bermata roh itu seperti auman marah para dewa, dan itu berubah menjadi gelombang suara ajaib orang lain, sangat menyengat semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Dengan kekuatannya, tidak ada alkemis yang hadir yang bisa menahan paksaannya, tapi dia sama sombongnya dengan dirinya sendiri, dan sumber jiwanya diambil oleh manusia reinkarnasi ganda kecil. Tingkah laku Xiaoyan yang tak terduga sangat memalukan baginya, kekuatan jiwa di tubuhnya berubah menjadi gelombang besar pembunuhan, melanda semua makhluk hidup. Hahaha, itu dia, ayo pergi. Melihat Xiaoyan yang jahat berhasil, ketiga Ming Feng tertawa keras, dan aura jahat yang mengerikan memenuhi udara, berubah menjadi asap hitam dan mengikutinya pergi. Sekarang tujuannya telah tercapai, tidak perlu lagi tinggal di sini. Setelah mengambil alih sumber jiwa dari Xiaoyan yang jahat, dia akan menemukan jalan keluar dan pergi dari sini. Semuanya sempurna. Bajingan jahat ini, sebenarnya menganggap kami sebagai umpan. Melihat sumber jiwa telah dicegat, orang-orang yang dikendalikan di depannya dan ayam hitam bermata roh dalam keadaan marah, perasaan akan segera terjadi bencana muncul di benak sosok-sosok ini. Berhenti bicara omong kosong, ayo bergabung. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang yang terkendali, ditambah dengan ayam hitam bermata roh yang sedang marah, saya khawatir kita hanya memiliki satu jalan buntu. Adapun orang yang merampok sumber jiwa, dia agak mirip dengan Xiaoyan, penguasa wilayah api tak berujung. Kami pasti akan mendapatkan akun ini kembali. Ledakan. Di pusaran api, gelombang jiwa yang tak terbatas dan kekerasan yang kejam bentrok dan menyebar, dan seluruh area tampak sangat panas. Perang terus berlanjut, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang berhasil melarikan diri kali ini. Di sisi lain, di tepi kawah dengan lokasi yang sangat tidak beraturan, 4 sosok kembali berputar di sini. Bai Wang Mingfeng, Sumo dan Bai Wang Yuan. Ada orang lain, Xiaoyan jahat yang telah menangkap sumber jiwa. Di manakah sumber jiwa? Ketiga Mingfeng datang ke sini dengan tergesa-gesa, memandang Xiaoyan jahat yang dalam keadaan malu, dan bertanya dengan mata sedikit berapi-api. Jelas sekali, alasan mengapa Xiaoyan yang jahat dapat dengan mudah menangkap sumber jiwa ilahi bukanlah suatu kebetulan. Kutu, Xiaoyan yang jahat mengangkat kepalanya, menatap Ming Feng dan ketiganya, lalu mengangguk. Pada saat yang sama, telapak tangan terangkat, dan setetes cairan hampir transparan seperti setetes air perlahan keluar. Sumber jiwa, wajah Ming Feng menunjukkan keterkejutan, dan tatapannya pada Xiaoyan menjadi cukup puas. Itu benar-benar sumber jiwa. Bai Wang Yuan, yang selalu skeptis terhadap kejahatan Xiaoyan, juga memandang Xiaoyan dengan heran saat ini. Jika Xiaoyan dikendalikan, mengapa dia memberikan sumber jiwa yang begitu berharga? Sekarang, keraguan apa yang kamu miliki? Memegang sumber jiwa di tangannya, dengan hati-hati merasakan fluktuasi kuat yang melampaui langit dan bumi, sudut mulut Ming Feng terangkat, dan dia melihat dua orang di belakangnya dengan ekspresi mengejek. Tuan itu bijaksana. Baru pada saat inilah Bai Wang Yuan dan Sumo melepaskan semua prasangka dan kewaspadaan terhadap Xiaoyan. Tuanku, meskipun semuanya telah terungkap, tapi saya memiliki pendapat yang rendah hati. Setelah memikirkannya, Bai Wang Yuan berbicara dengan aneh. Mengatakan, Xiaoyan memiliki status khusus. Sungguh suatu berkah bisa berada di bawah kendali kita sekarang, tapi demi Ye Changmeng. Bai Wang Yuan tersenyum jahat, jelas memikirkan sesuatu. Segera, penguasa eksekusi dalam tubuh si jahat Xiaoyan bergerak dengan tenang, membuka jalan bagi aura kuno yang kuat. Biarkan Xiaoyan pergi sekarang, dan pada saat yang sama melepaskan kendali atas dirinya. Setelah penilaian pemurnian obat tahap ketiga selesai, kami akan mengendalikannya dan memberitahu orang-orang di dunia abadi tentang rencana kami. Kalau tidak, jika aku mengendalikan Xiaoyan dalam waktu lama, aku khawatir variabelnya akan terlalu besar. Bai Wang Yuan terlihat gila, dan suaranya sangat panas saat mengucapkan kalimat terakhir. Oke, Ming Feng jelas bukan manusia, jadi dia segera bangun karena Bai Wang Yuan. Xiaoyan memiliki identitas berbeda dan memiliki api suci. Jika dia tetap memegang kendali, pasti akan ada beberapa kekurangan. Retakan. Dengan keras, mereka bertiga menyingkirkan sumber jiwa, melepaskan kendali Xiaoyan yang jahat, dan memadatkan api hitam jahat yang digunakan untuk mengendalikan Xiaoyan menjadi manik hitam, yang disimpan di tubuh Xiaoyan, tetapi mereka berhasil, tidak tahu Xiaoyan. Membawa kubus Rubik Iblis, benda semacam ini tidak dapat mengganggu Xiaoyan, dan dapat dihancurkan seluruhnya dengan melambaikannya sesuka hati. Aduh, setelah sekian lama, Xiaoyan membuka matanya dengan susah payah, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang berbaring di medan lava yang berapi-api, suhu yang panas dan bekas luka besar dan kecil di tubuhnya membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Aneh, aku ingat dengan jelas bahwa aku memasuki alam api abu untuk menemukan sumber jiwaku, mengapa aku ada di sini? Xiaoyan menggosok kepalanya dengan susah payah, berusaha keras untuk mengingat tetapi tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Seharusnya tidak ada kelainan, ayo cari jalan keluarnya dulu. Kami menginginkan kemenangan di level kedua ini. Saat Xiaoyan sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, Ming Feng dan yang lainnya tidak merasa lega untuk bersembunyi dan menyelidiki untuk sementara waktu, dan kemudian mereka pergi setelah memastikan bahwa mereka benar. Berpura-pura, tapi kali ini sepertinya sepadan. Mata Xiaoyan berbinar dengan kedalaman tak berujung, dan aura api suci meledak. Di saat yang sama, ada setetes air tak berwarna di telapak tangannya yang persis sama seperti sebelumnya.
Sumber jiwa, senior, apakah metode penyamaran ini akan ketahuan? Dengan hati-hati menarik sumber jiwanya, Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan keras. Memotong, meskipun aku bukan roh artefak ilahi yang sebenarnya, itu hanyalah kekuatan sisa, tetapi roh artefak ilahi kedua, bukankah itu yang dapat ditemukan oleh udang kecil ini? Roh artefak ilahi memutar matanya dan membenci Xiaoyan, membuat Xiaoyan cukup tertekan. Ayo pergi, temukan jalan keluarnya, dan level kedua selesai. Di luar wilayah, kali ini, aku pasti akan menghancurkan rencanamu. Xiaoyan menggosok tinjunya, dan segera bangkit dan berjalan menuju alam api abu yang merasakan samar-samar. Guru, tidak mungkin. Baru saja sampai di cekungan vulkanik berpenduduk jarang, lava cair bergulung di kawah yang bengkok, tetapi ada mata pembunuh yang menatap Xiaoyan. Membunuh. Orang ini adalah pelakunya yang mengambil sumber jiwa. Satu demi satu, suara penuh niat membunuh terdengar seperti guntur. Hei, saat kamu dikendalikan sebelumnya, sepertinya kamu menyinggung banyak orang. Roh artefak ilahi tersenyum seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ini benar-benar merepotkan, tapi hanya mengandalkan jumlah orang sebanyak ini saja tidak cukup untuk menimbulkan hambatan bagiku. Xiaoyan diam-diam mengulurkan tangannya, dan api suci berkaca-kaca berdesir dengan aura suci. Aneh, kenapa aura di tubuh orang ini berbeda dengan sebelumnya? Yang dia gunakan sebelumnya jelas merupakan api hitam yang jahat, tapi sekarang apinya berwarna mengkilap dan penuh aura suci. Apa sebenarnya itu? Di tengah kerumunan, mereka yang terkena serangan Xiaoyan berhenti dan memandang Xiaoyan dengan sikap bermusuhan. Saya adalah penguasa wilayah api tak berujung, pengontrol Saint Flame, Xiaoyan. Kamu menyerangku tanpa pandang bulu, menurutku kamu mungkin mengakui orang yang salah. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresi bingung, tapi dia tidak membunuhnya. Pintu keluar ini, saya khawatir kita masih harus bergandengan tangan. Mari kita bergabung. Tepat ketika pedang terhunus, sosok cantik Hua Qianqian membelah langit dan tersapu dengan suara Sansekerta yang tajam. Dengan datangnya sosok tersebut, lahar di dalam kawah berjatuhan dengan hebat, dan mulut tipis yang tertutup muncul. Apakah itu jalan keluar dari alam api abu? Episode 2404. Ini, Xiaoyan memandang Hua Qianqian yang mendekat di depannya dengan beberapa keraguan, dia dengan jelas mengetahui seluk-beluk masalah ini, tapi sekarang dia hanya bisa berpura-pura menjadi gila dan bodoh. Ini adalah pintu keluar dari alam api abu. Ini juga merupakan ujian terakhir dari lintasan kedua. Setelah mata indah Hua Qianqian menantikannya, dia tampak seperti sedang berakting dalam konser, dan sebuah suara ringan terdengar, dia berkata perlahan. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Begitu kata-kata itu keluar, Xiaoyan dan Hua Qianqian berdiri bersama, berubah menjadi dua bayangan meteor berwarna-warni, mengalir ke mulut cahaya vulkanik pada saat yang sama, dan menyapu menuju pintu keluar. Puff! Baru saja dituangkan ke dalam mulut cahaya aneh yang berdiri di atas kawah, dan sensasi terbakar mengerikan yang mengguncang jiwa mengalir ke wajah, membuat ekspresi kedua orang itu sangat terdistorsi. Situasimu, kekuatan menakutkan menjadi semakin tirani, dan Hua Qianqian bertanya secara diam-diam dalam sekejap. Dengan perlindungan kekuatan ini, tentu saja tidak perlu khawatir tentang beberapa perubahan lain pada Xiaoyan. Aku tidak tahu detail spesifiknya, tapi, di dunia peri, aku khawatir sesuatu yang aneh terjadi. Dalam cahaya yang aneh, bahkan penyelidikan Ming Feng dan yang lainnya melambat, Xiaoyan hanya berbicara perlahan, tetapi karena kutukan kegelapan, dia tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak. Cahaya di depanku. Saat berikutnya, Xiaoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan, masuk akal untuk mengatakan terlalu banyak tanpa kehilangan. Tahap kedua dari Alchemy Pill Society, terus terang, adalah membiarkan kita bertarung satu sama lain, mendapatkan sumber jiwa spiritual dari ayam misterius, dan akhirnya menemukan jalan keluar dan pergi dari sini. Mata indah Hua Qianqian mengangguk, tetapi ketika dia menyebutkan kata, pergi, jantungnya berdebar-debar. Ledakan, lava cair beterbangan, dan api merah tua serta lava menderu dari dunia vulkanik di bawah. Sepertinya ada sesuatu di sini. Wong Bas. Saat Xiaoyan selesai berbicara, di dunia api dan cair di bawah, suara siulan yang ganas sepertinya muncul, dengan tergesa-gesa mengaum ke arah kerumunan. Roh abu. Xiaoyan, larilah. Hua Qianqian menoleh dan melihat bahwa itu adalah raksasa energi seperti gunung yang megah. Binatang raksasa itu membawa 4 anggota badan, menginjak lava cair, namun membawa gunung lava merah tua yang menjulang tinggi di punggungnya. Penyu. Xiaoyan dan Hua Qianqian menghindari serangan mengerikan itu dan segera mengepung mereka satu demi satu. Mencabut. Ada pola api yang sangat kompleks di dahi Ember Spirit, dan saat ia menggeliat, seluruh dunia api menjadi bergetar. Apa yang sedang dilakukan binatang ini? Xiaoyan menyipitkan matanya, lapisan lingkaran cahaya api muncul seperti matahari yang terik di tubuhnya, mekar dengan kekudusan yang tak ada habisnya. Orang ini harus menjadi ujian terakhir. Penjaga juga yang menjaga pintu keluar. Setelah sekian lama, para alkemis yang berpartisipasi dalam penilaian berdatangan satu demi satu, melihat makhluk api mirip kura-kura di bawah, dan bergumam. Puff! Ketika semakin banyak alkemis berkumpul di sini, makhluk api yang tadinya dalam keadaan tenang mulai menggerakkan tubuh besarnya sedikit demi sedikit, sedikit mengaduk dunia cair di bawah, seolah-olah sedang membangun sesuatu. Di dunia cair di bawah, energinya mulai berubah. Tepat ketika semua orang tidak berdaya dan saling memandang,
api dan lava cair di bawahnya berputar seperti pusaran. Ledakan, makhluk api membengkak ke seluruh tubuh, dan setelah bernafas, mereka berubah menjadi debu dan abu yang tak terhitung jumlahnya, meresap ke seluruh dunia api. Nyala api dan abu yang mengejutkan berhamburan sesuka hati, dan ternyata hati banyak orang kuat yang hadir bergetar hebat. Xiao Yan, ayo pergi. Ada 3 pintu keluar di alam api abu, dan pintu keluar ini mungkin palsu. Melihat dunia api dan lava cair telah terfragmentasi secara tidak jelas, Hua Qianqian mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu lihat apa itu? Tepat ketika ekspresi kekecewaan muncul di mata semua orang, pandangan dan persepsi Xiao Yan menembus banyak rintangan dan masuk ke bawah api dan lahar. Tubuh besar yang diubah oleh Ash Spirit ternyata adalah gerbang api berukuran puluhan kaki, diam-diam muncul dari dasar dunia api. Itu, gerbang abu. Selama kamu melewati pintu abu ini, kamu bisa meninggalkan dunia api abu terkutuk ini. Ayo, awalnya, semua orang telah pergi satu demi satu, tetapi setelah Xiao Yan menyatakan hal tersebut, tangisan energi yang keras muncul satu demi satu. Ayo pergi. Saya khawatir saya masih membutuhkan Anda untuk bekerja sama dengan saya dalam hal berikutnya. Xiao Yan berkata dengan ringan. Jika itu berhubungan dengan alam abadi, tentu saja aku wajib melakukannya, tapi sepertinya aku telah melihat sosokmu beberapa kali di suatu tempat, tapi aku tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu sekarang. Hua Qianqian mengangguk dengan berat, dan sepertinya merasakan aura jahat, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata setelah dia bernapas. Mungkin, Xiao Yan hanya menganggap yang terakhir sebagai lelucon. Lagi pula, bagaimana sosok dan potret Xiao Yan bisa dimiliki oleh alam abadi yang bermartabat? Sepertinya ada potret pria ini di ruang utama kakak senior, apakah ini suatu kebetulan? Ketika Xiao Yan pertama kali melangkah ke gerbang abu, Hua Qianqian tiba-tiba menggelengkan kepalanya, bangkit bersama dan meledakkan gerbang abu. Gerbang abu itu seperti pintu abadi yang masih berada dalam kehampaan dunia api. Kapanpun ada yang mencoba menyeberang, mereka akan dibawa pergi oleh kekuatan kacau, jelas memasuki ruang khusus. Retakan, tubuh Xiao Yan menyentuh gerbang abu, dan tubuhnya langsung membeku, hanya untuk merasakan dunia berputar beberapa saat, dan kemudian seluruh sosok itu langsung menghilang di tempatnya. Meskipun dia dibawa ke beberapa tempat aneh oleh kekuatan kekacauan, dengan kekuatan Xiao Yan dan semangat artefak, dia sepenuhnya menyelesaikan kesulitan dalam beberapa menit, berhasil meninggalkan alam abu, dan kembali ke altar, dunia luar. Set, di altar gunung, para tetua duduk di sini untuk menjaga ketertiban kompetisi, dan bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir berkumpul untuk melihat hasil dari kompetisi ini. Namun, dengan kemunculan Xiao Yan dan lainnya, banyak penonton yang hadir menjadi gelisah. Elder Yao, karena semua staf telah tiba, saya khawatir kita dapat mengumumkan hasil kompetisi putaran kedua. Saat Xiao Yan dan yang lainnya muncul, Bai Wangyuan mengulurkan tangannya dengan malas ke dalam tim beranggotakan 3 orang yang dipimpin oleh Ming Feng. Namun pada level kedua ini terdapat hampir 100 apoteker, namun kini hanya sedikit yang berhasil melewati level tersebut. Tetua, ini, beberapa tetua senior yang duduk di samping Yao Wuchen memiliki ekspresi yang sedikit kental, dan segera berkata dengan ragu-ragu. Kekuatan angin gelap ini aneh, dan setiap gerakan di level kedua ini berada di bawah pengawasan semua orang, agak. Saya umumkan bahwa di putaran kedua Alchemy Pil Guild, dunia manusia Ming Feng menang. 10 hari kemudian, 10 apoteker peringkat 8 yang tersisa akan bersaing di markas besar kuil alkimia kami. Pada saat yang sama, untuk melindungi keselamatan 10 orang ini, semua kerabat dan teman tidak akan diperiksa selama waktu istirahat, dan mereka akan dilindungi oleh kami secara pribadi. Yao Wuchen jelas juga seekor rubah tua, melihat wajah sarkastik Ming Feng, dia masih berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh altar mulai meledak dengan sorak-sorai yang panas. Apakah itu pemenang level pertama atau kedua di Alchemy Pil Society, mereka akan diundang oleh kekuatan tirani yang tak terhitung jumlahnya untuk memimpin ke level yang kuat.